Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan kelas akuntansi B Gianyar. Kami dari kelompok 11, mata kuliah pengauditan internal, izin mempresentasikan penelahan laporan audit. Sebelum kami mulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Niwayan Anik Chandra Yudi nomor absen 9, dan rekan saya, Ida Bagus Eka Wiguna nomor absen 20. Adapun submateri yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, siapa yang menelah dan menentukan waktu penelahan laporan audit. Yang kedua, penelahan laporan audit secara bersama dan rapat penelahan penyelesaian konflik. Yang ketiga, menghindari dan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, yaitu mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. Dan yang terakhir, tanggapan untuk laporan keuangan. Dan untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Siapa yang menelah dan menentukan waktu penelahan laporan audit? Ada 4 jenis penelahan laporan audit yang dapat dilakukan. Tiap penelahan memiliki tujuan spesifik dan karakter uniknya masing-masing. 4 jenis penelahan tersebut adalah penelahan, segmen-segmen laporan audit, draft laporan audit, laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan, dan rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Penelahan-penelahan awal draft laporan bersifat konstruktif di mana auditor dan klien bertemu untuk menentukan fakta-fakta, mengevaluasi rekomendasi, dan menetapkan nada laporan yang dibuat. Penelahan draft laporan audit final yang dikeluarkan merupakan atas rekomendasi dan mungkin menggunakan pendekatan yang defensif. Meskipun sebagai orang berpendapat bahwa laporan yang secara total memuaskan sebaiknya tidak dibuat sama sekali atau tidak diharuskan untuk ditelah. Padahal, justru laporan-laporan seperti itulah yang menggambarkan keobjektifan dari audit. Laporan semacam itu memberikan pujian sesuai dengan kenyataan. Laporan tersebut akan memberikan citra auditor dari tingkat pencarian, kesalahan, dan menjadi seorang analisis yang objektif. Penelahan laporan yang menjelaskan kondisi yang mengalami penyimpangan memerlukan pendekatan yang berbeda. Penelahan semacam ini hendaknya ditelah bersama dengan setiap pihak yang mungkin keberatan dengan validasi isi laporan, atau sebaiknya ditelah oleh pihak yang akan mengambil tindakan nantinya. Menentukan waktu pelaksanaan. Masalah menentukan waktu pelaksanaan bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Memang perlu memberikan tekanan dan penentuan tenggat waktu, baik bagi auditor maupun penelahannya. Sebaiknya terdapat pula sebuah prosedur yang pasti. Urutan penelahan adalah penting. Daftar dari penelahan draft hendaknya dimulai oleh mereka yang sangat terlibat dengan atau terpengaruh oleh laporan. Merekalah yang paling mungkin memiliki saran untuk membuat perubahan, keberatan atas penyusunan kata-kata, atau membantah faktanya. Selanjutnya, draft tersebut dapat digandakan dan dikirimkan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelahan. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu penelahan laporan audit secara bersama dan rapat penelahan penyelesaian konflik. Unsur-unsur penelahan audit secara bersama meliputi operasi yang sedang diaudit. Yang pertama, pejabat-pejabat yang bertanggung jawab. Yang kedua, hubub audit. Yang ketiga, angan dilakukannya penelahan. Yang keempat, rincian temuan kriteria yang digunakan. Yang kelima, kondisi yang ditemukan. Yang keenam, penyebab. Yang ketujuh, dampak. Yang kedelapan yaitu rekomendasi. Dan yang terakhir yaitu auditor ketua atau kepada siapa jawaban sebaiknya dialamatkan. Baik, selanjutnya itu rapat penelahan. Rapat penelahan draft sebaiknya tidak dilaksanakan secara tiba-tiba. Seharusnya dilaksanakan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menyiapkan suasana secara lisan meliputi yang pertama, lingkup pemeriksaan. Yang kedua, tingkat signifikasi dari permasalahan yang ditelah. Yang ketiga, yaitu pemahaman atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh klien dan melaksanakannya. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, kemauan untuk membahas semua permasalahan serinci apapun jika dibutuhkan. Yang keenam, fakta bahwa laporan tidak mengandung kejutan apapun. Yang ketujuh, komentar mengenai berapa banyak permasalahan yang telah
diperbaiki, berapa banyak yang masih dalam proses perbaikan, dan berapa banyak yang masih harus diperbaiki. Yang ke-8, kerjasama yang diterima selama audit dilaksanakan. Yang ke-9, keyakinan bahwa klien akan diberikan kredit di dalam laporan untuk semua tindakan perbaikan yang disarankan, diterapkan, dan diselesaikan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi, yaitu menghindari dan menyelesaikan konflik. Semakin kuat posisi auditor, maka semakin besar kekhawatiran yang dimiliki klien atas apa yang akan dikatakan oleh laporan tersebut kepada atasannya. Jadi sebaiknya melakukan persiapan secara menyeluruh untuk menghadapi kemungkinan terjadinya konflik dan perselisihan. Laporan yang telah direferensikan dengan baik ke kertas kerjanya akan memberikan dukungan dengan segera. Terdapat alasan mengapa dapat terjadi perselisihan dan konflik. Alasan-alasan ini berhubungan dengan aspek dari perubahan. Klien dapat merasa khawatir akan dampak negatif yang mungkin timbul akibat rekomendasi yang diberikan, merasa khawatir akan terjadinya dislokasi dan kekacauan birokrasi yang akan disebabkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi, kecewa akan adanya rekomendasi yang menyatakan secara tidak langsung bahwa metode yang digunakan sekarang adalah tidak memadai. Masalah-masalah kekhawatiran dan konflik di atas dapat dinetralkan dengan komentar-komentar positif dan membangun dari auditor yang menunjukkan dengan jelas hasil-hasil yang positif dan negatif yang akan diakibatkan oleh kepatuhan terhadap rekomendasi, perubahan-perubahan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan rekomendasi dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan dampak kepada klien, bahwa rekomendasi yang diberikan adalah bersifat evolusioner, bukan revolusioner, dan bagaimana rekomendasi tersebut dapat meningkatkan audit. Auditor harus menyadari bahwa klien berada di pihak defensif. Bagaimanapun caranya, dinding pembatas defensif itu harus dihilangkan dan akhirnya persetujuan dapat dicapai. Beberapa aturan yang mungkin dapat membantu, yaitu gunakan sikap yang baik, gunakan kalimat non-personal, gunakan dasar pemikiran yang sama, jangan sudutkan siapapun. Jangan samakan antara pengungkapan pandangan dengan perselisihan auditor. Hendaknya juga menyimak opini klien untuk masalah perspektif atau relevansi. Auditor harus siap untuk melakukan perubahan sesuai dengan apa yang terjadi. Mereka harus terus mencoba mempertahankan reputasinya agar adil, objektif, dan hanya berkepentingan pada hal-hal yang faktual dan signifikan. Materi berikutnya, mendapatkan penerimaan untuk rekomendasi yang diajukan. Metode Kendig adalah menerbitkan laporan dengan mencantumkan temuan audit tetapi tanpa memberikan rekomendasinya. Dalam surat pengantar laporan, klien akan diminta untuk mengajukan paling sedikit 2 alternatif guna mengatasi setiap temuan atau kelompok temuan. Klien kemudian diminta memilih salah satu yang dianggap merupakan alternatif terbaik beserta alasannya. Saran yang digunakan untuk meningkatkan respon yang diberikan oleh manajemen atas temuan audit dan rekomendasinya adalah: yang pertama, rekomendasi harus spesifik terhadap masalahnya dan tindakan perbaikan harus dapat diukur. Yang kedua, tindakan yang direkomendasikan sebaiknya tergantung pada implementasinya di garis depan tingkat operasional. Yang ketiga, auditor dan manajemen klien harus memiliki rasa toleransi satu sama lain. Yang keempat, pelaksanaan audit harus menjadi sebuah aktivitas yang mampu memberikan hasil kepada manajemen operasional secara tepat waktu dan terus berlangsung. Yang kelima, auditor harus menulis laporan yang dapat dipahami dan berorientasi pada tindakan. 4 prinsip dasar yang dipercayai akan menyebabkan dilaksanakannya tindakan atas rekomendasi audit yang diberikan, yaitu rekomendasi yang berkualitas, komitmen,
sistem pengawasan dan penindaklanjutan, perhatian khusus pada rekomendasi penting. Rekomendasi yang berorientasi tindakan GAO ini hendaknya yang pertama diarahkan dengan tepat, tepat sasaran, meyakinkan, signifikan, memiliki nada dan isi yang positif. Teknik-teknik penindaklanjutan yang disarankan melalui praktis advisory yaitu menempatkan observasi dan rekomendasi penugasan pada tingkatan manajemen yang tepat yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, menerima dan mengevaluasi respon-respon manajemen atas observasi dan rekomendasi penugasan selama penugasan berlangsung atau dalam jangka waktu yang memadai, serta komunikasi dari hasil-hasil penugasan dikeluarkan. Menerima berita-berita dari manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi status dari usaha-usaha manajemen untuk memperbaiki kondisi yang sebelumnya telah dikomunikasikan. Menerima dan mengevaluasi informasi dari unit-unit organisasi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan prosedur-prosedur yang memiliki sifat penindaklanjutan. Melaporkan kepada manajemen senior atau dewan mengenai status tanggapan atas observasi dan rekomendasi. Materi selanjutnya, tanggapan untuk laporan keuangan. Arahan-arahan atau kebijakan manajemen menyatakan laporan audit memerlukan tindakan perbaikan yang harus ditanggapi secara tertulis. Lembar distribusi audit dari manajemen senior di sebuah perusahaan memuat pernyataan sehubungan dengan pemberian jawaban. Pernyataan tersebut adalah, yang pertama, tanda X setelah nama Anda di kolom untuk memastikan tindakan. Memiliki arti bahwa Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan yang memuaskan telah dilakukan sehubungan dengan temuan-temuan yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh orang-orang di bawah yurisdiksi. Yang kedua, pemerintah manajemen XX mengharuskan Anda memastikan bahwa sebuah tanggapan yang memadai yang menjelaskan tindakan yang diambil. Jika tanggapan yang diberikan kurang memuaskan dan tidak dapat dicapai kesepakatan secara lisan dengan klien, tanggapan tersebut hendaknya secara formal ditolak melalui sebuah memorandum. Memorandum hendaknya secara spesifik menjelaskan mengapa dan atas dasar apa tanggapan dianggap kurang memadai. Berikut kesimpulan dari materi-materi yang telah kelompok kami jelaskan, yaitu tiap penelahan memiliki tujuan spesifik dan karakter uniknya masing-masing. 4 jenis penelahan tersebut adalah penelahan atas segmen-segmen laporan audit, draft laporan audit yang telah selesai dan diterbitkan, dan rekomendasi-rekomendasi yang masih belum dilaksanakan. Penelahan awal draft laporan bersifat konstruktif di mana auditor dan klien bertemu untuk menetapkan fakta-fakta. Penelahan laporan yang menjelaskan kondisi yang mengalami penyimpangan memerlukan pendekatan yang berbeda. Masalah menentukan waktu penelahan bukanlah masalah yang tidak dapat diatasi. Memang perlu diberikan tekanan dan penentuan tenggat waktu baik bagi auditor maupun penelahannya. Rapat penelahan draft sebaiknya tidak dilaksanakan secara tiba-tiba. Seharusnya dilaksanakan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Ya, sekian pembawaan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.